Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa sama-sama di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Alhamdulillah ibu-ibu yang hadir di sini segar ya pagi hari ini ya Bu ya. Udah tidur Bu? Tapi tetap segar semuanya ya. Baik, terima kasih sudah hadir di sini semua, dan pemirsa di pagi hari ini kita akan membahas tema bertahan atau bercerai. Sebelum ibu-ibu yang hadir di sini bisa bertanya, kita akan sama-sama dengarkan dulu tausiah dari Mama. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Piye kabare saiki? Saiki sugeng. Sugeng. Sugeng itu artinya apa sih Mas? Sebenarnya apa? Sugeng? Sehat. Oh sehat, iya sehat. Waras lah gitu ya. Mudah-mudahan saya juga waras terus ya. Ma, ini temanya bertahan atau bercerai. Pada saat-saat mana sebenarnya kita atau pasangan suami istri itu boleh bercerai atau harus dipertahankan rumah tangganya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita bertahan atau bercerai. Bercerai, satu kata yang hendaknya dijauhkan, dihindari oleh orang yang berumah tangga. Sering kali kita dengar orang berantem dikit-dikit cerai, 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 cerai. Kalau memang dipikir-pikir, perempuan mana yang tidak terluka hatinya ketika dia diduakan? Ibu tahu diduakan? Apa maksudnya? Tahu banget deh. Iya. Sangat Dimadu, tahu. iya. Sekali lagi, saya yakin dan tahu persis istri mana yang rela untuk dimadu, diduakan. Semua pasti merasa tidak nyaman. Nah, tapi jangan begitu Anda tahu diduakan langsung, udah ceraikan saja saya, ceraikan saja daripada diduakan. Nah, kita tahu hadis Nabi mengatakan yang namanya perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah yaitu Bercerai. persis tahu mereka deh. Iya. Cerai kata Nabi. Artinya apa? Kalau kita sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak kita, tiap ada masalah sedikit dengan suami, ribut minta cerai, ribut minta cerai. Tadi ibu tahu semua bahwa yang dihalalkan oleh Allah itu adalah, tapi dibenci adalah cerai. Pertanyaan saya, maukah kita dibenci oleh Allah? Oleh karena itu jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Ngomongnya mah gampang. Boleh jadi cerai ini kalimat yang sangat sederhana. Cerai, cerai, cerai. Mungkin buat si ibu yang minta cerai, ketika diceraikan oleh suaminya mendapatkan kepuasan, tapi maaf dalam tanda kutip sesaat. Tapi neraka buat anak-anak. Kita lihat di masyarakat kita, atau Anda boleh mengalaminya, keluarga Anda mungkin mengalaminya, atau tetangga Anda mengalaminya. Karena emosi yang sesaat, ibunya ribut minta cerai, akhirnya anak yang jadi korban. Anak tidak tahu apa-apa. Sementara kita sebagai orang tua punya kewajiban mendidik, melindungi anak-anak kita. Seandainya seorang laki-laki, seorang suami hanya mengirimkan nafkah lahir kepada istrinya, tidak pernah datang, nafkah batin pun tidak ada, apalagi yang namanya perlindungan, kasih sayang karena dia di tempat yang mudah, maaf dalam tanda kutip misalnya, jangan lantas Anda minta cerai. Kenapa? Karena para suami tentu saja punya kewajiban memberikan nafkah lahir, nafkah batin, perlindungan, pendidikan, kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Kalau laki-laki ini lalai dengan tugasnya, pasti yang Anda tekankan ini, pasti dia dosa. Makanya jangan kita terlalu ribut minta cerai. Kenapa? Allah pun berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3. Anda sudah pasti sangat tahu ayat ini. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah perempuan yang kamu sukai 2 orang, 3 orang atau 4 orang.
Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu saja. Jadi kalau laki-laki tadi punya istri 2 orang, 3 orang, 4 orang tidak berbuat adil, yang dosa dia. Tapi kita perempuan jangan gampang mengucapkan kalimat cerai. Atau kalau Anda sudah tidak tahan dengan sikap perilaku suami Anda yang tidak adil karena punya istri 2, 3 atau 4, Anda datanglah kepada wali Anda. Anda datanglah kepada orang yang kita tuakan. Kan tiap orang punya orang yang dituakan. Nanya sama dia, masalah kami begini loh. Bagaimana pendapat Anda barangkali memberikan solusi kepada kita. Allah pun berfirman dalam surat An-Nisa 35, fa in hibtum siqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada perselisihan dalam sebuah keluarga suami istri, panggil satu dari pihak laki-laki, satu dari pihak perempuan, diislahkan. Maka itu yang harus kita lakukan. Jangan ngikuti emosi. Apa kita akan tetap bertahan atau bercerai? Saya sarankan kepada Anda ambil kertas 2 lembar. 1 lembar maju pernikahan, bertahan. 1 lembar mundur atau bercerai. Dari lembaran tadi dua-duanya bikin garis tengah. Positif, negatif, positif, negatif. Anda berpikir sekian bulan, mana yang positif kalau maju, mana yang positif kalau mundur, mana yang negatif kalau maju, mana yang negatif kalau mundur. Mana yang paling banyak positifnya, di situ langkah Anda. Selalu Anda bermohon kepada Allah, salat taubat, salat hajat, istikharah, mana yang terbaik buat Anda. Maka Allah berikan jawaban, Anda akan bertahan atau bercerai dengan pasangan Anda. Iya. Ya itu dia tausiah Mama mengenai bertahan atau bercerai. Nanti ibu-ibu ada kesempatan bertanya. Oh sekarang juga masih ada kesempatan di segmen ini. 1 orang Bu, siapa yang ingin bertanya boleh sesuai dengan tema ya. Silakan di mic-nya boleh diberikan tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Mama Dede. Saya punya masalah begini. Dengan siapa ini Bu? Nama saya Haji Lutfa Budiarti Iya. dari Masjid Taklim Al Istiqomah Bekasi. Iya silakan Bu. Saya ingin menanyakan kalau umpamanya rumah tangganya anaknya karena anaknya sakit. Begitu anaknya meninggal, tapi ini bapaknya nih sama mertuanya sudah suruh berhenti kerja. Nah, udah 1-2 tahun ribut minta cerai istrinya. Ya. Nah, karena ada anak yang sakit parah, dia bertahan suaminya. Ya. Tapi ketika anaknya itu sakit, jatuh meninggal, nah istrinya meninggalkan dan dari keluarga istrinya ini dia disuruh meninggalkan rumahnya gitu. Ya. Sedangkan sama Pertanyaannya, mertuanya tadinya tuh sudah disuruh keluar dari kerja. Jadi Ya. sekarang pertanyaan saya, suaminya tetap ingin mempertahankan keluarganya. Oke, baik pertanyaannya tercatat Mah. Gimana Jadi kalau seandainya suami istri ini gara-gara anaknya sakit parah, saya suruh berhenti kerja, wajarlah. Ibu harus ngurusin anak di rumah. Bapaknya yang berhenti kerja. Gitu. Yang berhenti kerja siapa? Bapaknya, suaminya. Bapaknya, katanya tadi emaknya. Iya. Suaminya Suaminya berhenti iya. kerja, istrinya? Istrinya kerja. Iya. Jadi yang kerja istrinya, yang berhenti kerja suaminya. Suaminya. Gara-gara anaknya sakit parah. Iya. Yang memutuskan suruh berhenti kerja siapa? Mertuanya. Salah, mertua ikut campur. Mending kalau dia ngasih duit. Iya. Jadi mertua jangan sotoy makanya. Iya. Jadi dia ngasih duit kagak, anaknya suruh berhenti kerja, salah. Harusnya kita orang tua membantu anak-anak kita. Jadi orang tuanya salah, terlalu ikut campur. Mana anak laki-laki yang suruh berhenti kerja. Harusnya mertua ini berpikir, anak dia laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi mertuanya salah, terlalu ikut campur terlalu dalam. Ya. Istrinya pergi dari rumah juga salah, artinya dia nggak tanggung jawab. Jadi sekarang rundingkan suami istri tadi oleh keluarga, karena waktu nikah juga semua keluarga datang agar mereka tetap bertahan. Itu yang paling baik. Si pihak istri udah pengen bercerai aja, suaminya tetap nggak mau. Gimana statusnya Mah? Tidak bisa bercerai. Tidak bisa bercerai. Alasannya cuma karena suaminya berhenti kerja, suaminya harus nyari kerja lagi. Itu pun karena ngurusin anak ya Mah. Karena ngurusin anak, Iya, jadi harus ngerti, salah. Kalau istri mau minta cerai gara-gara suami berhenti kerja, salah. Iya, oke baik. Terima kasih Mama Dede. Iya, kita akan break namanya dulu. nusus. Iya, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan iya, saya akan absen dulu majelis taklim yang hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama yaitu majelis taklim Al Barkah.
Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Bu Al-Barakah? Nggak ada yang di bawah? Nggak ada, di atas semua ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim An-Nisa. Waalaikumsalam. Putih hitam dari daerah mana Put? Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Alim Raudatul Tolabah Pringsewu. Waalaikumsalam. Ini dari Lampung ya Bu ya? Pringsewu Lampung. Iya, ada 2 ya. Nanti yang kedua nanti akan di absen juga ya. Dari Lampung jam berapa Bu? Dari kemarin. Udah mandi? Oh, udah mandi alhamdulillah ya. Pantesan pada wangi. Udah ya. gosok gigi? Kemarin kata dia. Kemarin ya. Ya, terakhir kemarin lusa lah gosok giginya ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi tema kita di pagi hari ini tentang bertahan atau bercerai. Sebelum ibu-ibu bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, saya mau cerita tentang kehidupan saya sehari-hari, Ma. Saya berjualan gado-gado. Saya menikah dari tahun 74 sama bapaknya anak-anak. Dari tahun 74 saya punya anak 4. Tahun 96 sampai sekarang nggak ada kabar, nggak ada cerita. Selama saya punya anak Yuli, dilahirin Yuli, nggak ada kabarnya, nggak ada ceritanya. Yuli sampai dari pas Yuli sekolah itu, akhirnya Yuli kena gejala kista. Dari situ saya bingung gimana cara untuk operasi Yuli. Akhirnya saya sedang menolong dari tetangga ini untuk mengurus surat yakin. Cuman saya nggak punya untuk pulang perginya ke rumah sakit untuk fotokopinya. Akhirnya saya sampai pinjam uang orang. Alhamdulillah Yuli bisa pulang sehat dari dia kista itu sampai dia bisa sekolah lagi. Anak saya ada sekolah, ada enggak. Kalau lagi ada ongkosnya berangkat sekolah. Kalau lagi enggak juga nggak berangkat anak saya, mah. Jadi saya harus bagaimana ya, mah? Keadaan saya sehari-hari. Sedangkan utang saya udah banyak, mah. Jam 11 kalau saya udah ngelayanin, mah, dapat 10.000. Saya ambil untuk ongkos sekolah. Kalau belum layanin, walaupun udah pakai baju sekolah, mah, anak saya nggak berangkat, mah. Nungguin uang yang 10.000 itu, mama. Kadang-kadang dia nggak berangkat, anak saya sekolah. Mama, saya mau nanya, mah, tentang perkawinan saya ini sama bapak anak-anak, mah. Hidup saya, mah, waktu kawin sama dia, mah, saya tinggalkan dia, saya tanpa cerai, tanpa surat cerai. Kalau dia meninggal, ada surat meninggalnya. Kalau saya diceraiin, harus ada surat cerainya. Mah, itu aja yang saya ceritain sama mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu ini, apa namanya? Iya, ibu siapa tadi ya? Saya juga Ibu Yuli ya, Ibu Yuli ya. Ibu Yuli ini statusnya bingung nih, Mah, karena ditinggal begitu aja. Suaminya pergi begitu saja, artinya suami Bu Yuli itu suami yang tidak bertanggung jawab. Iya. Dan kita melihat di masyarakat kita banyak suami-suami yang hidupnya seenaknya dewe. Maunya dirinya sendiri saja, dia berpindah kepada perempuan lain, perempuan yang pertama ditinggal begitu saja, nggak dikasih kabar, nggak dikasih apa. Artinya Anda laki-laki yang melakukan ini, Anda berdosa besar. Karena Anda tidak melaksanakan amanat Allah, Anda lepas daripada tanggung jawab Anda. Maka saya menghimbau dari Antep ini, yuk Anda para laki-laki coba bertanggung jawab dengan apa yang Anda lakukan ketika Anda menikah. Artinya Anda sudah mengambil amanat dari orang tua istri yang Anda nikahi tadi. Maka Ibu Yuli ini pun, Ibu Kasni, Mah. Ibu Kasni anaknya Yuli. Oh, Ibu Kasni ini pun berharap agar suaminya memberikan kejelasan status dia. Kalau dibilang punya suami, kok nggak nongol-nongol, nggak ngasih kabar, nggak ngasih napakah lahir maupun batin, anaknya nggak disekolahin. Kalau dibilang kagak punya suami, masih statusnya sebagai istri. Makanya para suami wajib memberikan kejelasan. Kalau Anda sudah tidak suka, ceraikan istri Anda biar perempuan tidak digantung. Insya Allah Bu Kasmi, saya dan kami dari sini mendoakan Anda. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir maupun batin. Amin. Diberikan rezeki oleh Allah, diberikan keberkahan.
Ibu nggak usah lupa karena kita punya kewajiban ibadah kepada Allah. Allah berjanji siapa yang sholatnya 5 waktu tidak pernah dia lepas, puasa bulan Ramadan dikerjakan tanpa tertinggal. Orang tadi kata Nabi dalam hadis dikatakan nggak bakalan telanjang, nggak bakalan lapar. Apa maksud hadis ini? Artinya orang yang mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, nggak bakalan kelaparan karena Allah berikan rezeki. Ibu jualan gado-gado, alhamdulillah ada jalan untuk mendapatkan uang rezeki. Itu kewajiban kita, wajib bekerja berusaha sesuai kemampuan yang ada, insya Allah Ibu. Iya begitu ya. Baik Ibu Kasti, sudah terjawab pertanyaannya. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Siapa yang mau bertanya Bu, boleh angkat tangannya. Iya, Pring Sewu, monggo loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nur Asia dari Majelis Taklim Rodatul Tolabah, Pring Sewu, Lampung. Iya. Yang ingin saya tanyakan gini loh Ma, saya punya saudara, Ya. tapi suaminya itu merasa nggak menceraikan atau menyuruh dia pulang. Ya. Dan selama ini udah hampir 1 tahun lebih pisah rumah. Iya. Tapi ya suaminya itu masih ngasih nafkah kepada Istri, anaknya. Anaknya. Nah pertanyaannya. Terus pertanyaan saya, gimana kita sebagai saudara agar hubungan mereka bisa kembali lagi? Iya. Terus saran dari Mama gimana? Iya. Ya. Terima kasih Jadi sebagai keluarga besar dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, wajib menasehati suami istri yang sudah mulai retak. Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak ada keributan. Semua ada dengan berbagai latar belakang, berbagai permasalahan, cari persamaannya. Maka wajib keluarga ikut campur, jangan tinggal diam. Ya. Terima kasih Ma. Mangga Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ma, jadi keluarga boleh ikut campur tapi dalam rangka mendamaikan, bukan dalam ikut campur untuk Iya, buat nyerain. islah. Oke, ya. Islah itu mendamaikan. Ya. Ah. Iya, oke baik. Sekarang masih ada kesempatan satu lagi Bu yang ingin bertanya. Dari Al-Barkah mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ana dari Majelis Taklim Al-Barkah Menteng Atas. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah masalah dalam rumah tangga itu tidak selamanya di madu. Ada saja yang bikin Ya. ribut. Mic-nya tolong lebih dekat Bu ya. Bagaimana caranya kita sebagai istri itu sabar, Ibu? Iya. Oke. Sabar. Baik. Ketika orang menikah, Allah berfirman dalam An-Nisa ayat pertama, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Orang yang menikah kata Allah jawaj. Jawaj itu pasangan. Ketika kita menikah sadar suami saya adalah manusia normal, punya kelebihan kekurangan. Ketika saya menikah saya sadar istri saya itu manusia normal, punya kelebihan dan kekurangan. Maka ketika kita menikah sudah siap mental, fisik maupun mental, pasangan saya punya kekurangan kelebihan. Seandainya dia punya kekurangan, maklumi emang manusia, makanya berunding. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam semua urusan. Memang benar kata Anda, bukan hanya soal perempuan, tapi emang fokus hari ini bicara soal yang menduakan. Ya. Itu masalahnya. Memang masalah rumah tangga itu dari A sampai Z. Karena laki-laki perempuan ngurusin dari mulai urusan listrik, telepon, anak-anak, mertua, tempat tidur dan sebagainya, banyak urusan. Banyak tapi saling memaklumi. Ada masalah dimusyawarahkan. Kalau nggak mau musyawarah artinya Anda teka, tahu teka. Nggak bakal ada titik temu kalau Iya. teka ngono. Begitu. Ngono orang ini ya. Oke baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan iya, semakin siang semakin keras suaranya ibu-ibu ini ya. Ada lagi yang belum di absen, saya absen dulu. Ini dari Majelis Taklim Al Istiqomah. Waalaikumsalam. Dari daerah mana ini Bu Istiqomah? Bekasi Timur. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Ada berapa orang? Orang semua? Oh, ada yang bukan ternyata satu ya. Yang berikutnya Majelis Alim Raudatul Tolabah 2. Pring Sewu. Lampung. Iya, bareng tapi satu
Iya, terima kasih loh sudah hadir di sini. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tema kita di pagi hari ini tentang bertahan atau bercerai. Sebelum Ibu bisa bertanya, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di hatikehati@an.tv dari Ari Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seorang suami dengan 3 anak dan sudah menikah 9 tahun, Mah. Istri saya adalah wanita karir. Selama menikah kami sudah banyak pengorbanan yang saya atau istri lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Namun saya dan istri memang 2 pribadi yang sangat bertolak belakang. Klimaksnya saat istri saya selingkuh, Mah. Cuma belum sampai berzina. Sebenarnya ingin cerai, tapi saya sayang dia dan anak-anak. Gak tega kalau dia menjanda. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Pak Pu waspahu. Maafkan kesalahan istri Anda, lapangkan dada Anda. Barangkali makanya dia selingkuh, pengen ada variasi. Tanya kepada istri Anda, mau variasi apa sih yang diinginkan dalam rumah tangga? Begitu, jadi nggak monoton. Makanya sekali-kali wahai para suami, bawa tuh bini jalan-jalan. Kemana kek? Dulu waktu pacaran tuh yang Anda seneng pergi kemana? Dufan. Misalnya ke Dufan, wah udah kawin ke Dufan mulu. Misalnya ke Dufan kata Abdel, ya udah pergi tuh berdua ke Dufan. Misalnya dulu waktu pacaran ke Ragunan, ya udah ke Ragunan gitu. Jadi mengenang masa lalu itu sangat baik, Bu. Aduh, terbayang dulu kita di sini ya berdua. Sekarang juga, nah itu anak titipan dia sama tetangga biar nggak repot. Anak mengenang masa lalu kalau anak diribet jadi bapaknya. Tapi kan suaminya kerja, Mah. Kenapa? Suaminya kerja. Del, yang namanya kerja emang tiap hari. Sabtu Minggu libur tahu. Pokoknya cari hari libur walaupun cuma 2 bulan sekali. Ciptakan suasana yang romantis. Begitu loh. Atau barangkali kamar Anda ganti spray, ganti gordeng, beli kembang apa deh yang buat mesra. Kembang 7 rupa. Bunga Dari 7 sedang sumur malam, ya. kemudian wanginya Masya Allah. Anda belilah lampu yang berapa watt? Kalau ini 5. berapa watt Del? Wah, ini 2000 watt. Wah, ini. 2000 watt. Jangan nanti kejemur Anda panas. Beli yang 5 watt, remang-remang. Setel lagu-lagu zaman dahulu kala. Kemesraan akan timbul kembali, yakin kan. Begitu Ari Mubarok pasti ya. pengalaman tahu. Iya. Dulu lagunya Betharia Sonata berarti ya. Silakan ibu-ibu dari Majelis Alim yang ingin bertanya. Ada ya, silakan Pring Sewu, monggo berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mutmainnah dari Majelis Ta'lim Raudhatul Thalabah Pring Sewu Lampung. Ya, Monggo silakan. Cik Mut. Yang akan saya tanyakan Mama Dede, Iya. ada di keluarga saya terjadi perceraian. Karena tadinya mereka berdua suami istri itu sepasang remaja yang sangat saling mencintai. Iya, pasti. Namun berlainan agama. Oh. Ternyata karena saking cintanya si calon suami berniat mungkin dan berikrar untuk masuk ke agama Islam. Baik ya. Ternyata setelah berkeluarga ingkar. Baik, pertanyaan Ibu. Pertanyaan saya karena adik saya mengambil kesimpulan, anaknya kami ambil, adik saya usaha untuk menghidupi anaknya itu mempunyai masalah juga. Ya baik, satu-satu aja permasalahannya Iya. Mah ya. Permasalahan Oke. perkawinannya nih Mah. Ya. Ketika mereka menikah, si laki-laki sudah masuk Islam, pernikahan mereka sah sama-sama muslim. Ya. Begitu laki-lakinya keluar murtad, artinya saat itu pernikahan batal demi hukum karena berbeda akidah. Iya. Jadi tidak berdosa adik saya Iya. karena meminta cerai karena tidak bisa diikuti mengikuti agama kita. Memang begitu aturannya. Oh, Iya. Terima gitu ya. kasih. Kembali kasih. Gak usah minta cerai kalau gitu Mah ya. Iya, iya. Memang sudah otomatis cerai kalau ada yang minta ya. Tapi harus diurus ke Diurus, pengadilan ya. agama karena Iya. setelah Iya. negara tidak. Iya, Terima baik. Oke, kasih. Mangga Iya. duduk silakan. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang berikutnya yang ingin bertanya, Majelis Alim yang belum bertanya, boleh silakan. Itu Ini yang biru dari belum. hitam belum? Ya, silakan. Silakan, hitam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Mama Dede. Saya dulu. Maaf, saya nama Munimah Iya. dari Majelis Tadi Taklim Mutmainah sekarang Mun Mun Imah. Imah. Mun semua. Anissa Menteng Atas. Ya. Silakan Cemumun. Mas, saya mau tanya. Banget Cemumun. Ada keluarga, sebuah keluarga, seorang suami sudah bertanggung jawab, berusaha bertanggung jawab semaksimal mungkin. Tapi sebatas kemampuannya. Sementara
istrinya juga bekerja. Tapi katanya semua tanggung jawab itu harus tanggung jawab suami. Iya. Sementara kalau suaminya kurang mampu mencukupinya, tapi tetap harus suami, katanya semua harus Oh suaminya. tidak, Iya. Anda silakan Itu lihat surat bagaimana? Duha ayat 8. Wa wajadaka ilau fagida. Iya. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Nabi Muhammad bukan orang kaya, Siti Khadijah yang kaya raya. Dialah yang menghabiskan kekayaannya buat perjuangan suaminya. Artinya wahai kita perempuan, kalau kita punya kemampuan, kita punya penghasilan, tidak ada salahnya kita untuk menghidupi keluarga. Kalau suami menghidupi keluarga, napakah wajib hukumnya. Kalau kita para istri menghidupi keluarga, itu sedekah yang sangat banyak pahalanya. Jangan ragu, jangan sayang. Rezeki kita diantaranya doa daripada suami kita. Jangan pada pelit jadi bini. Tuh. Ya Bu ya. Terima kasih, Jangan pelit, Kembali ya. kasih cememun. Iya, sama-sama Cemumun. Iya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Fiostin. Baik, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede dan Fiostin. Iya, masih dengan tema bertahan atau bercerai, dan langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Mana majelis taklim yang belum? Yang iya, silakan. Belum. Berem, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Siti Nur Azizah Ali Mangga. dari Majelis Taklim Al Istiqomah Bekasi Timur. Iya. Mangga Bekasi. Bekasi Timur. Iya. Silakan Mau Timur. bertanya nih Ma, apa hukumnya bagi seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, kau selalu membuat beban bagi diriku. Padahal istrinya itu selalu membantu sejak awal perkawinan sampai saat ini gitu. Iya, baik. Saya mohon jawaban terima kasih. Artinya suami yang tidak tahu terima kasih. Bininya udah sungsang sumbel, ngebantuin rumah tangga, ngebantuin ekonomi. Suaminya apa sih yang kurang sebetulnya? Kalau memang betul apa yang Anda katakan. Maka kalau suaminya ngomong begitu niatnya menceraikan, jatuh cerai. Tapi kalau ngomong begitu tidak ada niat, itu tidak jatuh cerai. Cuman kalau suami ngomong begitu, duduk musyawarah. Anda maunya apa? Jangan tinggal diam, perempuan digituin. Kita punya harga diri, Bu. Dibilang jadi beban suami emang enak. Panggil suami duduk. Lagi enak ngomong, apa sih yang Anda inginkan dari saya? Maunya rumah tangga kita bagaimana? Jadi jelas masa depan kita bagaimana? Jangan dihina sama suami begitu diam aja. Emang enak, kagak enak tahu. Kita punya hak sebagai perempuan bukan untuk dihina, tapi kita punya hak yang sejajar dengan suami, oke? Jangan tinggal diam, ngomong. Iya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak mau diajak musyawarah, duduk suami. Nggak mau ngapain gue ngomong sama lo Wah beban. udah kalau kamu duduk diri. Kenapa Anda ngomong begitu? Iya. Apa sih yang Anda maukan dari saya? Apa kekurangan saya? Ngomong. Harus diomongin ya, Harus Maya? diomongin, Iya, nggak oke. diomongin bagaimana ngatri. Iya. Kagak ngatri-ngatri. Oke, baik, yang berikutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan, ini dari Pring Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, bawa kertas dari tim Amplop, sewu. ya silakan. Ya. Nama saya Ibu Suginem Iya. dari pengajian Rohdatul Tulabah Pring Dia Sewu, kagak tahu nama pengajiannya. Iya, gede banget lagi Pertanyaan contekannya. saya Bu, Ya, Bu. Itu buat contek nama apakah majelis kalau taklim doang ya? nikah sirih itu kalau cerainya harus Siri. resmi apa enggak? Iya, oke. Terima kasih. Nikahnya aja Wassalamualaikum siri. Ya warahmatullahi cerainya juga siri. Cukup suami bilang, saya ceraikan kamu selesai masalah. Oh nggak punya surat nikah. Iya. Begitu Ibu Su. Ginem. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi kalau nikah siri nggak bisa formal, dari mana suratnya? Iya. Nikah siri, cerainya siri. Udah saya ceraikan kamu, selesai masalah. Ada urusan. Iya. Makanya jangan mau dinikahin siri. Perempuan dianggap gampang sama laki-laki. Ya, Iya. diremehin. Perempuan gampang, dimurahin tahu. Dan Iya. mau perempuan nikah siri. Dan mau perempuan Hina ya. amat ini Begitu Ibu perempuan. Suginem. Ibu Suginem menikah siri? Enggak, ya. Ibu Suginem bawa contekan segede gitu cuman buat nama majelis taklim. Raudatulnya loh. Pertanyaannya, apa dia anggota Majelis Taklim atau cabutan? Sampai Iya. bingung nama Majelis Taklimnya aja juga. Iya, oke, ya. Baik, ya, kita akan segera mendengarkan Mama sekarang memberikan kesimpulan, Mah. Gak usah pakai contekan kesimpulannya, Mah. Ya, langsung aja, Mah. Ya. Pemirsa,
Kalau seandainya suatu saat suami Anda menyebalkan Anda, baik masalah dia menduakan Anda, atau barangkali tidak tanggung jawab dalam masalah-masalah yang lain, apakah kita akan bertahan dalam rumah tangga kita, atau kita minta bercerai? Jangan Anda terburu nafsu. Jangan sampai ngikuti nafsu tapi nyesal kemudian. Maka Anda sholat malam, sholat taubat, sholat tahajud, sholat tahajud, istikharah, mohon kepada Allah mana yang terbaik buat saya, agama saya, keluarga saya, anak saya, lingkungan saya. Jangan terburu nafsu, karena semua keluarga punya masalah. Justru di situ kalau ada lulus ujian, ladang amal buat Anda. Makanya jangan buru-buru minta cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Kalau udah dicerai nanti akan ada penyesalan. Oleh karena itu bertahan dalam keluarga kita selama masalah yang dihadapi masih bisa diatasi. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada kita semua, sehingga rumah tangga kita dambakan sakinah mawaddatan warahmah akan diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat kita. Amin. Amin. Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Nanti pulang ke rumah masing-masing selamat, tidak ada yang kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan pulang dari sini Ibu Suginem apal nama majelis taklim. Gak usah bawa-bawa kertas lagi. Iya. Gede bener kertasnya, Iya. kirain surat cinta dari mana. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.